Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ta'ala wa baraka ala nabihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang barangkali baru dipastikan ya kemarin hari. Jadi ceritanya begini, saya kebetulan ada kajian hadis Riyadhus Shalihin oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi setiap subuh di Jamaica Muslim Center di kota New York. Kemarin subuh, alhamdulillah kita sudah memasuki hadis ke-122 yang membahas tentang pintu-pintu kebaikan atau kathratu turuqil khair. Begitu banyak pintu untuk berbuat kebaikan. Nah, hadis 122 ini ada dua sesungguhnya. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Bukhari Muslim. Tapi yang kedua ini yang kemarin kami bahas dalam kajian subuh. Hadis itu berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsal atau mafsil. Faman kabbara Allah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas aw shaukatan aw azman an tariqin nas أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. Hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Muslim. Yang kira-kira artinya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya setiap manusia dari keturunan Adam diciptakan dengan 360 pergelangan. Jadi joints, mafsal dalam bahasa Arab itu adalah gelang atau antara tulang temulang kita ini. Ya. Jadi menurut Rasulullah ada 360-an joints dalam bahasa Inggris atau mafsal dalam bahasa Arab. Hadis ini sebenarnya menjelaskan bahwa begitu banyaknya cara untuk berbuat kebaikan. Siapa yang mengucapkan takbir, Allahu Akbar, bertasbih, subhanallah, bertahlil, la ilaha illallah. Dalam pemahaman Indonesia biasanya kalau tahlilan, itu artinya membaca surah Yasin dan doa-doa setelah kematian. Tapi arti sesungguhnya dari tahlil adalah mengucapkan la ilaha illallah. Atau bahkan siapa juga yang membersihkan jalan orang dari kotoran, dari hal-hal yang membahayakan, bahkan dari tulang belulang dan sebagainya. Atau menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Menurut Rasulullah, semua ini adalah jalan untuk berbuat baik. Tapi kali ini yang ingin saya garis bawahi sedikit adalah sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa setiap orang dari keturunan Adam, Bani Adam, itu diciptakan dengan 360 joints atau mafsal atau
pergelangan itu. Pertanyaannya adalah, apakah ini memang sejalan dengan informasi sains? Atau pernahkah ada di dalam ilmu pengetahuan tentang anatomi manusia, badan manusia ini, struktur tubuh manusia ini, dihitung-hitung ya joints atau pergelangan tersebut? Saya kemudian dalam pembahasan atau kajian hadis itu menantang jemaah, khususnya mereka yang ahli, ada profesor, banyak juga dokter. Saya tantang mereka untuk mencari tahu apakah benar bahwa mafsal atau pergelangan atau perantara antara tulang dan satu tulang yang lain dalam tubuh manusia ini ada sekitar 360 yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai kajian subuh, kemudian kita olahraga, makan sarapan pagi kemarin, lalu pulang ke rumah masing-masing, ternyata memang ada yang menindaklanjuti. Ada seorang dokter yang kemudian menggoogle dan mencari tahu apakah benar 360 yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW itu. Dan ternyata subhanallah luar biasa, para ahli anatomi manusia atau struktur tubuh manusia ini mengatakan bahwa joints atau mafsal tadi itu memang berjumlah sekitar 360, ada yang mengatakan 350, tergantung kita mendefinisikan joints itu yang mana saja. Tapi yang pasti adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis itu, jumlah bilangan daripada mafsal tadi itu luar biasa. Rasulullah tidak pernah belajar biologi, tidak pernah belajar ilmu anatomi manusia, tidak pernah mungkin menghitung-hitung. Bahkan beliau tidak pernah belajar ke sekolah formal, ke universitas. Tidak pernah juga belajar kepada orang yang ahli. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tahu jumlah itu? Disinilah kembali kita diyakinkan bahwa betapa Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah yang menurut Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara sesuai dengan kehendaknya, tapi berdasarkan kepada wahyu yang disampaikan kepada beliau. Maka Allah lah sebagai pengajar. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Rasulullah diberitahu pasti oleh Allah bahwa demikianlah struktur tubuh manusia ini. Maka kemarin alhamdulillah dengan bersyukur kepada Allah, kembali kita buktikan salah satu kebenaran sabda Rasulullah. Yang mungkin telah berabad-abad kita baca hadis itu. Banyak di antara kita yang telah membaca. Tapi kita lebih tertarik membahas tentang aspek-aspek ritual yang disebutkan yang mendatangkan pahala itu. Bagaimana kita bertakbir, bagaimana kita bertasbih, bagaimana kita bertahlil, bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi belum kita tersadarkan untuk mengkaji tentang jumlah bilangan joints atau mafsil yang disebutkan Rasulullah itu secara saintifik. Dan kemarin telah kita buktikan itu. Mudah-mudahan ini menjadi boosting, ya, pemompah, penyemangat kita, memberikan motivasi kepada kita untuk mendalami lagi dan lebih kuat dalam mengimani kebenaran al-haq yang datang dari Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian singkat bersama saya Imam Syamsi Ali dari Jamaica Muslim Center di kota New York. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.